Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus Vina dan juga Eki. Ada salah satu statement yang menurut aku sangat menarik pada saat Hotman Paris, walaupun ada sebagian masyarakat ataupun juga netizen yang menyerang dia dengan berbagai macam pro dan kontranya, tapi ada satu hal yang aku sepakat bahwa jika kasus ini hanya sekedar untuk mentersangkakan Peggy Setiawan dan target hukumnya dia akan nanti divonis dengan apapun hukuman nanti, apakah bersalah atau tidak, itu akan berakhir sampai di situ aja. Maksudnya gimana? Karena Hotman Paris ini mengatakan bahwa kita itu harus fokus tidak cuma sekedar memviralkan, kemudian menyuarakan di media massa ataupun juga sosial media. Tapi kita harus tahu nih jalur-jalur resminya agar bisa ditangani secara struktural. Karena Hotman Paris pun tahu gitu, dalam kasus ini tuh memang ada yang nggak beres. Kalau kita tidak cerdas, kita hanya ikutan arus saja, hanya sekedar viral-viral saja, nanti pada ujungnya ini kasus tidak akan terbongkar secara seutuhnya. Karena memang dengan berbagai macam hal, dugaan konspirasi yang terjadi pada peristiwa Vina dan Eki pada 8 tahun lalu ini memang ada sesuatu hal yang lebih besar di balik ini semua. Pertama begini, harus ada jalur resmi menurut Hotman Paris. Kalau enggak, misteri kasus ini tidak akan terbongkar. Tanpa itu, fokusnya kita, media ataupun sosial media, itu ke fokusnya hanya ke Peggy Setiawan aja dan bakal beres. Arahkan ke situ sekarang, jangan cuma kritik-kritik aja. Ini adalah statement Hotman Paris ya, untuk menanggapi sejumlah konten kreator yang mengkritik dia habis-habisan dengan hal-hal yang kalian sudah tahu sendiri. Karena saya tahu ada something wrong, makanya saya minta Pak Jokowi untuk membentuk tim pencari fakta. Tidak akan terungkap secara menyeluruh. Dugaan saya, bapaknya Eki ini cuma mau menargetkan ke Peggy Setiawan. Lantas kita masyarakat umum berpikir, loh bukannya Ibtu Rudiana itu juga adalah keluarga korban, putra kesayangannya Eki meninggal dunia dengan kasusnya yang kalian sudah tahu. Ya, walaupun putusannya sudah inkrah, ini ada unsur pidana, tetapi juga sebagian masyarakat sekarang juga tidak yakin ini ada unsur pidana atau tidak. Itu adalah hak kalian. Tetapi kan Ibtu Rudiana adalah sosok yang harusnya juga pasti sangat kecewa dan juga sedih dengan peristiwa ini. Padahal juga Hotman Paris mengatakan dari awal-awal kemunculan kasus Vina, kami sudah menghubungi Ibtu Rudiana lewat sosial medianya, lewat berbagai macam channelnya dicoba untuk dihubungi, tetapi dicuekin selama 3 minggu. Tetapi baru beberapa hari ini Ibtu Rudiana mengutus seseorang yang mengatakan dari institusi gitu, dikatakan bahwa mau meng-hire kuasa hukumnya Hotman Paris untuk di timnya. Tetapi sudah ada embel-embel pesan bahwa target hukumnya adalah Peggy Setiawan sebagai tersangka dan juga pelakunya yang nantinya akan menjadi terpidana. Makanya Hotman Paris ngerasa ini nggak bener nih, saya nggak mau kalau sudah disetir-setir seperti ini. Karena secara pribadi ya Hotman Paris uangnya sudah banyak, tetapi kan bukan berarti ada sebagian netizen bilang bahwa Hotman Paris itu memang uangnya udah banyak anjas, tapi bukan berarti dia nggak butuh uang lagi. I don't know, kalian boleh protes apapun, memang ada banyak pro kontra dari Hotman Paris, tetapi untuk bagian ini aku setuju. Kalau kita fokusnya hanya ke Peggy Setiawan, ya nanti sudah pra-peradilan. Kemungkinan besar nih kalau aku lihat dari tergantung hakimnya ya, apakah akan yang cukup progresif ataukah hanya melihat prosedural aja. Kalau hanya prosedural aja kayaknya aku melihat ini Peggy Setiawan bakal kalah. Karena alasannya hanya untuk menentukan 2 alat bukti aja. Ada nggak nih 2 alat bukti? Karena kan syarat menentukan tersangka harus ada 2 alat bukti kan ya. Ada nggak alat buktinya? Kalau sudah ada ya udah kelar, lanjut ke persidangan. Tetapi kalau hakimnya itu yang lebih outstanding, yang berbeda dengan pada umumnya, akan melihat poin-poinnya, apa yang memberatkan, apa yang meringankan. Tapi memang secara umumnya pra-peradilan tuh hanya ngebahas mengenai prosedural tersebut, dan prediksinya sih banyak yang menilai kayaknya Peggy Setiawan di pra-peradilan ini agak sulit ya untuk menang. Tetapi dalam persidangan nanti, ini yang menurut aku bakal jauh lebih penting karena kemungkinan besar Peggy Setiawan kalau data-data yang dikumpulkan cermat dan juga berhubungan satu sama lain dengan alibinya, mereka bisa menang sih. Salah satu statement yang disampaikan dari kuasa hukumnya Peggy Setiawan ya,
Tony. Ini juga pada saat mendampingi salah satu saksi yang bernama Dede Kurniawan, yang juga dia menjadi kuasa hukumnya di sini. Dia mengatakan ada 22 pertanyaan terkait dengan postingan Febri Adrianto dan Peggy Setiawan. Febri Adrianto ini adalah temannya Peggy Setiawan, yang dia ini ngeposting foto terus ditandai dalam bahasa Indonesia atau di tag gitu loh di Facebook. Ada nama-nama si Dede Kurniawan tersebut. Ada salah satu tagnya itu sih, kalau aku lihat ini foto-foto lama ya, tahun 2015 teman-teman. Ini kondisinya dia lagi mancing kayaknya. Tidak terlalu clear, tapi mereka lagi mancing. Tanggalnya itu 13 Oktober 2015 bersama Peggy Setiawan dan 2 orang siapa lagi. Itu adalah tag nama dari dari Facebooknya. Nah, yang ini menurut aku lebih menarik nih terkait dengan chattingannya Peggy Setiawan dengan saksi yang baru diperiksa, Dede Kurniawan. Ini ada chattingannya, keterangan di sini adalah Agustus tanggal 3 tahun 2016 pukul 23.24, hampir jam setengah 12 malam ya. Ira baliknya kapan po gitu, ini mungkin bahasa daerah ya, artinya kamu pulangnya kapan gitu. Dibalesnya sama Peggy Setiawan September tanggal 1 2016 pukul 21.44. Terus butuh waktu berapa lama tuh? 29 hari baru dibales. Kenapa 29 hari baru dibales? Polo motor kita dirampas ning polisi, disangka geng motor. Kita get jadi buronan kirik. Oh, ini mungkin bahasa gaulnya di sana. Intinya ya motor dia disita polisi dan kita disangka geng motor. Jadi buronan nih gitu. Ira balik kapan toglo? Aduh, nggak ngerti nih apa nih toglo. Rencananya sih minggu depan, tapi kita bisa balik polo soalnya kita balik engkau pasti manjing sel. Oh, kenanya di mana gitu ya. Jadi si Peggy ini nggak mau pulang karena nanti kalau pulang pasti bakal ke sel, ke penjara. Tapi kalau kita lihat dari timelinenya, si Dede ini kan memberikan pesan itu tanggal 3 Agustus 2016, sementara dibalesnya tanggal 1 September 2016. Dan kejadian Vina Eki tanggal 27 Agustus 2016. Ini tidak memberikan, ya mohon maaf nih bagi kalian yang mendukung Peggy Setiawan, supporternya, bahwa ini tidak menjamin apapun ya. Memang sih interpretasinya ya, ini kan bagian yang diinterpretasikan. Kalau yang diinterpretasikan dari kuasa hukumnya Peggy Setiawan dan juga saksi Dede-nya bilangnya bahwa ya ini adalah menunjukkan bahwa keberadaan Peggy itu memang sedang berada di Bandung dari awal bulan sampai di akhir tahun 2016, karena kan Peggy sedang mengerjakan ada proyek sebuah rumah. Sebenarnya itu juga sudah cukup kuat ya, karena kan itu keterangannya itu lebih dari 2 saksi, rekan-rekannya, saudara-saudaranya, bahkan pemilik rumahnya. Ya walaupun secara nggak langsung dia tahu apa enggak ada Peggy di sana atau enggak, tetapi diiyakan bahwa memang di timeline akhir tahun 2016 tersebut mereka adalah sedang mengerjakan rumah mereka. Ya, bagian ini adalah interpretasi dari kuasa hukumnya Peggy Setiawan yang mengatakan bahwa ini kan sudah jelas katanya memang selama itu dia sedang berada di Bandung gitu, tidak di Cirebon. Tetapi kalau dari sudut pandang jaksa atau penyidik, ya ini tidak menjamin apapun, bisa aja selama rentang waktu 3 Agustus 2016 sampai dia ngebales September tanggal 1 2016, di tengah-tengah itu dia pulang, dia bolak-balik, kan tidak ada jaminan. Jadi cukup lemah ya teman-teman untuk bagian ini kalau kita harus ngelihat fair secara detail. Nah, pikirannya menurut kuasa hukumnya Peggy ini, Tony, bilang bahwa dia itu nggak mau pulang karena dia pasti mikirnya bakal harus nebus motor tersebut pakai duit. Ya, ada beberapa saksi ya dari keluarga Peggy yang mengatakan bahwa motor tersebut sudah rusak sudah lama, sudah lebih dari sebulan katanya sebelum dia pergi ke Bandung. Makanya dia kerja, mau cari tambahan, nanti uangnya dikirim buat benerin. Tetapi hal-hal seperti ini kan sudah keterangan yang saksi ya. Apalagi saksi kalau dalam dunia hukum itu masih punya keterikatan semenda atau saudara atau keluarga.
itu tidak bisa bobotnya itu tidak terlalu tinggi teman-teman. Tetapi kalau saksi tersebut tidak ada hubungannya sama sekali, bahkan tidak kenal, itu bobot kualitasnya pasti akan jauh lebih tinggi di mata yang mulia hakim. Dengan banyaknya saksi yang muncul, memang rata-rata semua ini masih saudara, masih semuanya. Tapi jujur, aku juga yakin dengan keterangan Hotman Paris bahwa kenapa target awalnya pada saat Ibtu Rudiana akhirnya menghubungi tim Hotman Paris, dugaannya adalah dengan pesan bahwa Peggy Setiawan adalah sebagai targetnya. Apa yang terjadi gitu loh, maksudnya Peggy kan secara background, secara sosial, secara ekonomi bukanlah orang yang punya jabatan tinggi, punya harta berlimpah. Apa yang ditakutkan begitu? Apakah kasus ini sebenarnya ada sesuatu hal di balikin yang lebih besar? Makanya dengan cara mengorbankan Peggy Setiawan, dugaannya agar dia yang menjadi pelakunya, nanti masyarakat akan terpuaskan, jadi sudah mulai reda. Nanti kalau sudah sampai tahapan berikutnya lagi, Peggy Setiawan sudah disidangkan, sudah divonis, ya nanti akan bilang begini, sama seperti para terpidana sekarang, ada 7 orang yang masih dalam penjara karena hukuman seumur hidup, pasti akan selalu mengalihkan dengan kata-kata, ini kan sudah ada kekuatan hukumnya, ini sudah ada putusan ingkrah. Hal seperti itu kemungkinan besar akan terjadi lagi pada Peggy Setiawan pada saat nanti sudah divonis. Seandainya dia bersalah, diputuskan mungkin sama dengan hukuman seumur hidup, nanti saat terjadi hal-hal perdebatan, ada hal-hal yang meringankan dia, ya bagaimana dong? Ini kan sudah putusan ingkrah, artinya sudah diujikan di persidangan, ada jaksa, ada hakim, ada pengacaranya, semuanya sudah berjibaku, saksi ahli dan sebagainya. Ini sudah ada kekuatan hukum tetap begitu. Tapi kita nggak bisa hanya rely kepada hasil formal tersebut. Aku yakin Hotman Paris yang pengalamannya banyak dalam dunia hukum, aku setuju there is something wrong dengan kasus ini. Makanya yang bisa ngebuka semuanya terang benderang apa yang dibalik ini semua, aku setuju untuk membentuk adalah tim pencari fakta yang harus ditangani langsung oleh Mabes Polri. Siapa-siapa aja, aku yakin kalau memang dugaannya ada ketidakprofesionalan dari Ibtu Rudiana, aku rasa ada yang jauh jabatannya lebih tinggi. Sekarang kan Ibtu, kalau dulu jabatannya belum Ibtu, bahkan juga pada tahun 2016 tersebut, Ibtu Rudiana ini hanya menjadi salah satu anggota di tim untuk narkotikanya. So, itu yang bisa aku update mengenai kasus Vina dan juga Eki untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.